Hai hai hai, jumpa lagi dengan Ayo Jelajah Matematika. Kali ini edisi yang ke-25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan menjelajah tentang bilangan bulat. Bersama saya, Ibu Endang Yayu Sriwidyastuti dari SMP Negeri 2 Candi Sidoarjo. Mengenal bilangan bulat. Bagaimana, sudah tahu bilangan bulat? Nah, kalau belum, mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Pembagian zona waktu dunia berdasarkan GMT atau Greenwich Meridian Time menjadi standar acuan waktu dunia. Jika sekarang di Greenwich pukul 00.00, pukul berapakah di Papua? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita perhatikan gambar 1.1 zona waktu Greenwich berikut ini. 0 pada lurus dengan kota Greenwich, sedangkan Papua di sebelah kanan 0, 9 langkah. Nah, di sini posisi Papua. Dengan penetapan kota Greenwich sebagai titik acuan atau titik 0 waktu dunia, dapat kita lihat pengelompokan daerah dan urutannya. Tadi sudah kalian perhatikan gambar 1.1. Di sebelah kanan 0, di sini semuanya positif, sedangkan di sebelah kiri semuanya bertanda negatif. Nah, berdasarkan GMT tersebut diperoleh sebagai berikut. Untuk menetapkan waktu Papua, karena di sini Papua lurus dengan angka positif 9, maka kita tambahkan dari Greenwich sebesar 9 satuan. Maka diperoleh waktu Papua adalah pukul 09.00 GMT. Mari kita perhatikan informasi berikut ini. Nah, perhatikan gambar 1.2. Gambar apa itu? Ya, sebuah termometer. Sepanjang bulan Januari tahun 2014, suhu di Eropa berubah secara drastis. Pada siang hari, bisa mencapai 10 derajat Celcius di atas titik beku atau 0 derajat Celcius. Sedangkan pada malam hari, turun 15 derajat Celcius di bawah titik beku. Ungkapan 10 di atas titik beku dan 15 di bawah titik beku secara berurutan bisa ditulis sebagai bilangan bulat, positif 10 dan negatif 15. Di atas titik beku artinya positif, sedangkan di bawah titik beku artinya negatif. Bilangan bulat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Pada garis bilangan bulat, bilangan bulat positif terletak di kanan bilangan 0, sedangkan bilangan bulat negatif terletak di kiri 0. Mari kita mengenal bilangan bulat. Nah, sebelum mengenal bilangan bulat, kalian pasti sudah mempelajari tentang bilangan asli. Apa itu bilangan asli? Bilangan asli biasanya disimbolkan dengan A, yaitu beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan bilangan cacah biasanya disimbolkan C dengan anggota bilangan cacah adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi bilangan cacah merupakan gabungan bilangan asli dengan 0. Bagaimana dengan bilangan bulat? Bilangan bulat
disimbolkan dengan B, yang terdiri dari bilangan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Kalau digambarkan dalam garis bilangan, seperti gambar 1.3 berikut ini. Nah, di sini sebagai acuannya adalah titik 0. 0 ke kanan bernilai positif dan semakin besar. Menggunakan bilangan bulat positif. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan di sebelah kiri 0 terdiri dari bilangan negatif, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Istilah lain dari bilangan bulat positif adalah bilangan asli. Sedangkan gabungan dari bilangan bulat positif dan 0 disebut bilangan caca, seperti tadi. Nah, bilangan bulat positif berarti beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang disebut juga ini bilangan asli. Sedangkan bilangan bulat negatif adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Letak bilangan bulat positif di sebelah kanan 0. Dan letak bilangan bulat negatif di sebelah kiri 0. Sini 0, maka sebelah kanan ini semuanya positif, dan sebelah kiri ini semuanya negatif. Untuk nilainya, semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri, maka nilai bilangan bulat akan semakin kecil. Contoh, bilangan 6 terletak ini, setelah 5 berarti 6. Bilangan 6 terletak 6 langkah di sebelah kanan 0. Berarti bernilai positif. Sedangkan bilangan negatif 4, karena negatif, maka berada di sebelah kiri 0. Di sini angkanya 4, maka terletak 4 langkah di sebelah kiri 0. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan negatif 4. Sekarang, mari membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Bagaimana caranya? Perhatikan berikut ini. Pada garis bilangan, semakin ke kanan letak bilangan bulat, nilainya semakin besar. Dan sebaliknya, semakin ke kiri letak bilangan bulat, maka nilainya akan semakin kecil. Nah, seperti ini, bilangan bulat dibagi menjadi 3 bilangan. Yang pertama bilangan 0, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif. Di sini, bilangan 4 di sebelah kanan bilangan 3. Maka nilai 4 lebih besar dari 3. Bilangan 10 terletak di sebelah kanan 1. Maka 10 lebih besar daripada 1. Bilangan 4 di sebelah kiri dari 7. Maka bilangan 4 lebih kecil dari 7. Bagaimana hubungan negatif 3 dengan 0? Negatif 3 terletak di sebelah kiri 0. Maka negatif 3 lebih kecil dari 0. Sekarang bandingkan negatif 8 dengan negatif 6. Negatif 8 di sebelah kiri dari negatif 6. Maka negatif 8 lebih kecil dari negatif 6. Dan negatif 6 lebih besar dari negatif 8.
Untuk membandingkan dua bilangan bulat yang mendekati 0, angka penyusun bilangannya sedikit, tidak terlalu banyak seperti tadi. Kalian cukup melihat posisi kedua bilangan tersebut pada garis bilangan. Tadi sudah dibahas ya. Nah, 2 berada di sebelah kanan negatif 3. Ini posisi 2, ini negatif 3. 2 terletak di sebelah kanan dari negatif 3. Maka nilai 2 lebih besar dari negatif 3. Atau 2 lebih besar dari negatif 2. Yang ini dengan menuliskan notasi atau lambangnya. Sekarang kita bandingkan negatif 6 dengan 1. Nah, karena negatif 6 terletak di sebelah kiri 1, ini 1, ini negatif 6. Maka nilai negatif 6 kurang dari 1 atau negatif 6 kurang dari 1. Kurang dari disebut juga lebih kecil. Nah, kalau dulu kalian mengatakannya lebih kecil. Nah, sekarang kalian harus menyebutkannya kurang dari. Jadi negatif 6 kurang dari 1. Bilangan yang lebih besar selalu berada di sebelah kanan dari bilangan yang kecil. Kalau tadi kita sudah membandingkan bilangan bulat yang tidak terlalu besar. Namun bagaimana cara membandingkan bilangan-bilangan bulat positif yang sangat besar atau bilangan-bilangan bulat negatif yang sangat kecil yang kita tidak memungkinkan dengan menggambar dalam garis bilangan? Tentunya tidak efektif jika kalian menggunakan garis bilangan. Maka untuk membandingkan bilangan bulat positif yang sangat besar atau bilangan bulat negatif yang sangat kecil, kalian bisa dengan mengamati angka-angka penyusunnya. Bilangan penyusun atau bilangan itu tersusun atas angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ini disebut angka. Jadi banyak angka, jumlahnya 10. Sedangkan banyak bilangan, jumlahnya tak terbatas. Contoh bilangan negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Positif 1, positif 2, positif 3, dan seterusnya. Jadi jumlahnya tak terbatas. Juga ada bilangan pecahan, bilangan desimal. Jadi untuk jumlah bilangan itu tak terbatas. Contoh, bilangan 7 tersusun dari angka 7 saja. Sedangkan bilangan 123 tersusun dari angka 1, angka 2, dan angka 3. Bilangan 6.123.987, angka 6-nya pada posisi jutaan. Nah, karena pada posisi jutaan, maka bernilai 6 kali 1 juta, yaitu 6 juta. Sedangkan angka 1, di sini angka 1, berada pada posisi ratusan ribu. Maka 1 ini bernilai 1 kali 100.000 atau 100.000. Bagaimana dengan angka 2? Angka 2 pada posisi puluhan ribuan. Nah, berarti nilainya 2 kali 10.000 sama dengan 20.000. Angka 3 pada posisi ribuan, maka nilainya 3 kali 1000 sama dengan 3000. Angka 9 pada posisi ratusan,
Nilainya 9 kali 100 sama dengan 900. Sedangkan bilangan 8 ini berada pada posisi puluhan. Maka bernilai 8 kali 10 sama dengan 80. Dan 7 pada posisi satuan. Maka 7 bernilai 7 kali 1 sama dengan 7. Nah, untuk posisi bilangan bisa kalian perhatikan pada tabel 1.1 berikut ini. Di sini 1, baca 1, 10, ya, 100, 1000 dan seterusnya hingga 1 triliun. Kalian sudah paham ini ya. Nah, bagaimana cara membandingkan bilangan yang tersusun dari banyak angka? Bagaimanakah pentingnya memahami nilai tempat untuk membandingkan bilangan bulat? Untuk itu kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh 1.1. Tentukan manakah yang lebih besar, di sini kuantitas atau nilainya, antara 47.653 dengan 8.699. Mana yang paling besar? Mana yang lebih besar? Nah, kedua bilangan tersebut memiliki banyak angka penyusun yang berbeda. Bilangan 47.653 memiliki 5 angka penyusun, yaitu angka 4, 7, 6, 5, dan 3. Sedangkan untuk bilangan 8.699 hanya memiliki 4 angka penyusun. Oleh karena 47.653 lebih besar daripada 8.699 karena penyusunnya lebih banyak. Ya, saya ulangi. Karena penyusun dari 47.653 terdiri dari 5 angka dan 8.699 terdiri dari 4 angka, maka penyusun yang lebih banyak itulah yang lebih besar. Jadi 47.653 nilainya lebih besar dari 8.690. Sekarang, mari kita perhatikan contoh yang kedua. Tentukan manakah yang lebih besar kuantitasnya antara 8.592 dengan 8.631. Alternatif penyelesaian. Alternatif berarti merupakan salah satu cara penyelesaiannya. Kalian bisa menyelesaikan dengan cara yang berbeda. Di sini kita perhatikan dulu berapa banyak angka penyusunnya. 1, 2, 3, 4. Yang ini 1, 2, 3, 4. Nah, kedua bilangan tersebut sama-sama tersusun oleh 4 angka. Karena angka banyak penyusunnya sama, maka kita perhatikan angka yang paling depan atau angka yang pertama. Di sini angka yang paling depan adalah 8, menempati posisi ribuan, berarti nilainya 8.000. 8 yang kedua ini menempati pada posisi yang pertama, posisi ribuan. Maka nilainya 8.000. Maka untuk bilangan yang paling depan, bilangan pertama, nilainya sama. Jika yang paling depan nilainya sama, maka kita perhatikan bilangan berikutnya, yaitu bilangan pada urutan kedua. Pada urutan kedua, pada bilangan 8.592 adalah angka 5.
5 pada ratusan berarti mempunyai nilai 500. Sedangkan angka kedua pada bilangan 8631 adalah angka 6. Angka 6 menempati posisi ratusan berarti bernilai 600. Sekarang kita bandingkan nilai pada bilangan urutan kedua, 500 dan 600. 500 kurang dari 600. Maka dapat kita simpulkan bahwa bilangan 8592 kurang dari bilangan 8631. Atau kalau kita balik, 8631 lebih besar dari bilangan 8592. Mari kita lanjut dengan contoh yang ketiga. Tentukan manakah yang lebih besar antara bilangan negatif 152 dengan negatif 364. Di sini kedua bilangannya tersusun oleh 3 angka yang sama. 123, 123. Dan dua-duanya adalah bilangan negatif. Pada bilangan bulat negatif, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Ini sesuai dengan pada garis bilangan. Nah, karena bilangan negatif 152 terletak di sebelah kanan dari negatif 364 kalau dinyatakan pada garis bilangan, maka negatif 152 lebih besar dari negatif 364. Atau dinyatakan dengan notasi negatif 152 lebih dari negatif 364. Kalau tadi kita sudah membandingkan antara bilangan satu dengan yang lain berdasarkan garis bilangan atau angka penyusunnya, sekarang mari kita mengurutkan bilangan. Contoh seperti ini. Diketahui pesawat terbang berada pada ketinggian 1.500 meter di atas permukaan air laut. Ada seekor burung yang berada 80 meter di atas permukaan air laut dan sebuah kapal layar pada permukaan air laut. Sementara itu, di dalam laut terdapat kapal selam yang berada 30 meter di bawah permukaan air laut. Dan ikan hiu berada pada kedalaman 50 meter di bawah permukaan air laut. Gambarkan posisi pesawat terbang, burung, kapal layar, kapal selam, ikan hiu pada garis bilangan dengan acuan permukaan air laut. Benda apa yang berada pada posisi tertinggi dan benda apa pula yang berada pada posisi terendah? Coba kalian urutkan dari yang paling rendah dengan menggunakan garis bilangan. Nah, kalau kita gambarkan pada garis bilangan, maka yang pertama kita tentukan adalah posisi 0. Ingat, bilangan di sebelah kiri 0 adalah negatif. Semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Sedangkan bilangan di sebelah kanan 0 adalah bilangan positif dengan nilai semakin ke kanan semakin besar. Di sini untuk permukaan air laut kita anggap 0 sebagai patokannya, merupakan titik 0. Sedangkan di atas permukaan air laut bernilai positif
Ini naik positif 80. Dan ini juga ketinggian pesawat di atas permukaan air laut, berarti positif. Sedangkan yang di bawah permukaan air laut, 30 meter di bawah permukaan air laut, merupakan negatif 30. Dan pada kedalaman 50 meter di bawah permukaan air laut, menunjukkan di bawah berarti negatif 50 meter. Sekarang mari kita gambarkan. Kita ilustrasikan seperti berikut ini. Yang pertama, kita tentukan posisi permukaan air laut. Pada permukaan air laut berarti 0 meter terdapat kapal layar. Sedangkan kapal selam berada pada 30 meter di bawah permukaan air laut. 30 meter ke bawah berarti negatif 30 meter. Ada kapal selam. Sedangkan ikan hiu berada pada kedalaman 50 meter di bawah permukaan air laut. Dari 0 bergerak ke bawah 50 meter. Berarti negatif 50 meter. Nah, ini ikan hiunya. Sedangkan posisi burung, seekor burung, 80 meter di atas permukaan air laut. Kalau di atas permukaan air laut menunjukkan bilangan positif. Nah, 80 positif. Posisi burung. Karena positif, maka tidak perlu ditulis tandanya. Begitu juga dengan posisi pesawat terbang pada ketinggian 1.500 meter. Maka kita nyatakan positif 1.500 meter. Karena berada di atas permukaan air laut, maka bernilai positif. Nah, dari ilustrasi ini, kalian sudah bisa mengurutkan manakah bilangan yang paling besar atau pada posisi tertinggi, yaitu 1.500. Manakah yang berada pada posisi terendah? Pada posisi terendah adalah ikan hiu, yaitu pada posisi negatif 50. Sekarang mari kita urutkan pada garis bilang ini. Dari yang terendah ke yang teratas atau tertinggi, atau dari yang kecil ke yang terbesar. Jadi urutan posisi yang paling rendah adalah ikan hiu, kapal selam, kapal layar, burung, dan pesawat terbang. Jadi bilangannya kita urutkan dari bilangan terkecil ke yang terbesar adalah negatif 50, negatif 30, 0, 80, dan 1.500. Demikian penjelajahan kali ini. Sampai jumpa pada penjelajahan berikutnya. Selamat belajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.